Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Claresta Rahimati dari kelas 2 SID. Di pertemuan 7 kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan partial view, CRUD user, dan membuat form login yang langsung mengarahkan ke dashboardnya. Langkah pertama, kita akan masuk ke dalam partial view-nya. Nah, di project saya ini saya sudah membuat partial view-nya di dalam folder yang berjudul partial. Di sini itu ada konfigurator. Ini itu untuk tombol-tombol yang ada di web saya. Lalu di sini itu ada CSS. Nah, gunanya CSS itu untuk memberi tampilan, menampilkan icon-icon yang ada di web saya, mengatur jenis hurufnya, dan menampilkan judul dan icon di tab browser. Lalu di sini itu ada JS. Nah, JS ini itu gunanya untuk membuat JavaScript yang membuat website kita itu bisa menjadi lebih interaktif. Dia itu bisa diklik, bisa bergerak, dan berfungsi. Lalu di sini itu ada app.blade.php. Ini itu gunanya untuk pemanggilan-pemanggilan dari file yang sudah kita bikin. Seperti ini ada CSS, ada sidebar, ada navbar, ada footer, konfigurator, dan JS maksudnya. Lalu di sini itu ada bagian footer. Bagian footer itu biasanya itu ada di bagian bawah webnya. Nanti saya akan lihatkan. Lalu di sini itu ada bagian navbar. Nah, navbar ini itu dia ada di bagian kanan atas dan kiri atas saya. Nah, yang bagian ini itu gunanya itu untuk ketika saya klik menu warga, nanti page-nya itu akan beralih lagi namanya menjadi page bagian warga. Begitupun ke data posyandunya. Lalu di bagian kanannya itu ada tombol untuk sign out. Lalu ada ini saya nggak guna, tapi saya belum hapus. Lalu ada bagian sidebar-nya. Nah, sidebar itu sendiri itu untuk menampilkan menu-menu dari data saya. Nah, di sini ini kan ada menu dashboard, ada menu posyandu, dan ada menu warga. Nah, di sini itu saya membagi menjadi dua. Nah, di sini itu ada ini account page. Ini tidak bisa diklik, tetapi dia akan ada tulisan account page-nya gitu. Nah, di bawahnya itu baru saya meletakkan si usernya. Nah, di sini itu baru bisa diklik si CRUD usernya. Coba kita lihat di webnya itu. Kita hidupkan Laragon dulu. Mari kita cek posyandu_admin.test/posyandu. Nah, ini yang saya bilang, ini adalah bagian sidebar-nya, ini adalah bagian navbar-nya, ini juga bagian navbar-nya untuk tombol searching dan sign out. Terus ada di bagian bawahnya ini adalah si footer-nya. Ada tulisan ini bisa diklik. Nah, itu untuk penjelasan tentang si partial view-nya. Nah, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat CRUD untuk user. Nah, di sini itu dari Visual Studio Code-nya itu sudah menyediakan si migration untuk si usernya dari Visual Studio Code-nya. Nah, di sini itu ada ID yang unik, lalu ada nama pengguna, lalu ada email pengguna yang dipakai untuk login, lalu ada password yang sudah di-hash nanti. Lalu di sini itu ada skema create. Ini itu adalah table untuk fitur rupa password, tetapi saya di sini belum buat table untuk rupa passwordnya. Sedangkan si skema create session function blueprint table ini adalah dia yang menyimpan pop-up yang akan muncul, lalu dia juga yang menyimpan data-data dari user yang telah dimasukkan tadi. Lalu setelah selesai membuat migration untuk si usernya, kita akan membuat controller untuk user controllernya. Nah, di sini itu ada si public function index-nya itu untuk menampilkan daftar semua user yang bisa login.
Nah, di sini itu menggunakan admin1.user.index yang dipanggil. Lalu di sini itu menampilkan form untuk membuat user baru. Lalu di si public function store-nya ini itu untuk menyimpan user baru ke database-nya. Nah, ini itu adalah validasi untuk data-data yang sudah masuk. Di sini itu ada nama, ada email, dan ada password. Lalu sedangkan di sini itu untuk membuat user baru. Nah, di sini itu setelah membuat user baru, dia akan mereturn ke user.index dengan tampilan pop-up sukses user berhasil ditambahkan. Lalu di sini itu adalah gunanya public function show ini gunanya itu untuk menampilkan detail satu user di dalam satu kolom. Nah, nanti itu akan di redirect-nya itu ke indeks atau ke tampilannya saja. Lalu di sini itu adalah menampilkan form untuk mengedit user. Nanti akan ada tombolnya juga untuk mengedit si usernya. Lalu di sini mengupdate data user di database. Lalu di sini itu juga ada validasi data, pastikan emailnya itu unik. Lalu ada passwordnya itu bersifat opsional. Lalu ini itu siapkan data-data untuk diupdate-nya. Lalu jika password diisi, hash dan tambahkan ke data. Nah, ini penggunaan hash yang kita pelajari pada saat pertemuan 7. Nanti setelah dia masuk ke database, seperti ini. Kita buka bagian user, bagian data. Nah, passwordnya itu akan di-hash seperti ini. Lalu ini juga sama, mengupdate user, lalu ini itu untuk menghapus si usernya dari database-nya. Nah, setelah kita membuat user controllernya, di sini saya membuat folder bernama user, lalu saya juga membuat file bernama create.blade.php. Di sini saya sudah memasukkan extensinya admin1.partials.app. Nah, di sini itu akan ada table untuk menambah user, lalu di sini itu akan disuruh mengisi nama lengkap, lalu ada alamat email, lalu ada password dan konfirmasi passwordnya. Nah, di sini itu ada file edit.blade.php. Ini itu sama, tapi bedanya itu ini cuma untuk mengupdate data-data si usernya. Lalu ada index.blade.php. Nah, ini itu untuk menampilkan tabel setelah data-data user yang diupdate atau ditambahkan itu selesai. Nah, di sini itu saya sudah membuat notifikasi pop-up juga. Kalau sudah berhasil ditambahkan atau sudah berhasil dihapus, akan muncul pop-up-nya. Ada bacaan sukses, data Anda berhasil dihapus atau data Anda berhasil ditambahkan. Ini dia isi index.blade.php-nya. Kalau tidak ada data sama sekali, dia akan muncul bacaan tidak ada data user. Lalu di sini juga ada button hapus dan juga di sini ada si button edit-nya juga. Lalu setelah kita membuat CRUD untuk bagian user, mari kita cobakan di dalam webnya langsung. Posyandu admin posyandu. Nah, di sini sudah terbuat menu atau sidebar-nya itu ada di atas user ini ada bacaan account page-nya. Kenapa saya memasukkannya di sini? Karena si user ini kan termasuk dari bagian si akun, makanya saya masukkan dia di sini. Lalu coba kita tambah user baru. Claresta. Alamat emailnya coba kita pakai yang ini, passwordnya 123456778. Konfirmasi password 123456778. Lalu coba kita simpan. Nah, dia sudah masuk dan ada pop-up juga seperti ini. Sukses, user berhasil ditambahkan. Lalu coba kita edit. Coba Clarestanya itu saya tambahkan R di sini, apakah bisa? Nah, juga bisa dan juga akan muncul pop-up sukses user berhasil diperbarui. Nah, jika kita ingin menghapusnya,
dia juga akan otomatis terhapus dari database-nya juga. Nah, user sudah berhasil dihapus, berarti CRUD yang telah kita lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat form sign in atau loginnya. Di sini itu saya sudah membuat login controllernya. Di sini itu akan menampilkan halaman atau form loginnya. Nah, di sini itu jika user sudah login, maka kita akan dilempar ke home atau si dashboardnya itu. Lalu di sini itu akan terlihat tampilan setelah view loginnya. Lalu di sini itu ada validasi email dan password yang harus wajib diisi. Lalu di sini dia akan mengecek apakah emailnya ini ada di database atau tidak. Jika si user dan passwordnya itu sama dengan database, maka dia akan melempar kita ke dalam dashboardnya. Jika berhasil, maka usernya ini akan login dan masuk ke dalam bagian dashboardnya. Lalu jika gagal, dia akan kembali ke halaman login lagi dengan pesan error, email atau password yang Anda masukkan itu salah. Lalu ini ada proses logout-nya, nanti di bagian kanan atas itu akan ada bacaan sign out, dia akan langsung keluar lagi dan akan melempar lagi ke bagian form loginnya. Nah, di sini itu saya juga sudah membuat file bernama out yang login.blade.php. Di sini itu akan ada satu table yang berisi sign in, lalu akan disuruh masukkan email dan password untuk login. Lalu di sini itu akan ada muncul pop-up login gagal jika passwordnya itu tidak sama seperti si database-nya. Nah, ini dia yang akan kita masukkan di dalam form sign in atau loginnya. Nah, untuk CRUD user dan membuat form loginnya itu sudah selesai. Mari kita cobakan langsung untuk sign in-nya itu di webnya. Nah, ini dia form si sign in-nya. Coba kita masukkan email yang sudah ada di database tadi. Apakah dia mau? Kalau si email dan passwordnya ini sudah ada di database dan ketika kita klik sign in, nah dia akan langsung mengarahkan kita ke dashboardnya. Coba kita sign out lagi. Nah, tetapi kalau kita memasukkan emailnya betul tetapi passwordnya salah, dia akan muncul pop-up login gagal, email atau password yang Anda masukkan salah. Begitu juga kalau emailnya salah tapi passwordnya benar juga akan muncul pop-up seperti ini. Oke, kita coba login lagi. Nah, dia bisa, lalu dia akan mengarahkan ke dashboardnya. Di sidebar ini saya sudah ada 3 menu. Yang pertama itu ada posyandu, lalu yang kedua itu ada warga, lalu yang ketiga itu ada si CRUD usernya. Ketika saya mau sign out, maka dia akan kembali lagi ke form loginnya atau ke form sign in-nya. Lalu setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk git pushkan project kita. Di sini saya sudah menggit pushkannya, git add, git commit, min m, laporan praktikum 7. Lalu di sini saya juga sudah menggit pushkannya. Coba kita cek di dalam GitHub-nya. Nah, di sini itu sudah masuk. Nah, di sini itu sudah masuk git push yang sudah saya git pushkan barusan tadi, laporan praktikum 7. Nah, ini dia yang sudah di git pushkan tadi. Oke Pak, sekian laporan praktikum pada pertemuan 7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.